Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Tommy. Dan di video ini gue mau bahas soal headset gaming wireless baru dari Rexus, yaitu Daxa Saturn ST1. Tapi sebenarnya dia tuh bisa disebut headphone juga sih, karena dia tuh nggak ada dedicated mic-nya. Jadi sebenarnya dia headset apa headphone ya? Ya udahlah, yuk kita klik bareng-bareng aja. Jadi untuk setiap pembelian, kalian bakal dapat unit headsetnya, dongle 2,4 GHz-nya, kabel jack 3,5 mm, kabel USB Type A to Type C, mic eksternal, pouch buat bawa-bawa headsetnya, dan pastinya buku manual dan juga kartu garansi. Jadi sekali lagi si Daxa Saturn ST1 ini adalah headset gaming wireless dari Rexus, dan dia itu udah punya 3 mode konektivitas, yang artinya dia bisa pakai kabel jack biasa, terus dia juga bisa pakai Bluetooth, sama dia juga bisa pakai dongle 2,4 GHz. Tapi masing-masing koneksi bakal gue bahas lebih lanjut nanti, karena sekarang gue mau bahas soal fisiknya dulu. Nah sekarang gue mau bahas build quality-nya dulu nih. Daxa Saturn ini sebagian besar terbuat dari bahan plastik, tapi di bagian dia punya pemanjang ear cup-nya tuh ada besi-besinya. Terus untuk bagian ear cup sama headband-nya dia pakai bahan memory foam gitu yang dilapisin sama fabric. Dan dia punya memory foam-nya tuh cukup tebel. Jadi kalau belum kempes dia tuh cukup empuk dan gak gitu bikin pegel kalau dipakai lama-lama. Tapi karena emang dia itu headset atau headphone close back, jadi bakalan panas juga kalau misalnya dipakai dalam jangka waktu lama ya. Dia punya fleksibilitas juga lumayan, dan diameter headband-nya tuh bisa cukup panjang kalau di extend. Jadi harusnya bisa muat sama berbagai macam ukuran kepala. Tapi sayangnya untuk sebuah headset wireless, dia itu ear cup-nya masih belum bisa dilipat. Jadi gue bakalan lebih impress ya kalau misalnya dia itu bisa dilipat, jadi lebih convenient dan lebih gampang aja gitu kalau misalnya pengen dibawa kemana-mana. Di bagian luar ear cup-nya tuh ada LED sama logo Daxa yang lumayan gede, dan dia LED-nya bisa dikontrol jadi macam-macam warnanya. Jadi cocok banget tuh buat kalian yang emang setupnya RGB-RGB-an. Dia punya berat juga lumayan enteng ya, di sekitar 300 graman. Jadi kalau misalnya mau dibawa-bawa kemana-mana tuh nggak berat. Dan kalau misalnya sekedar dipakai aja juga tuh nggak bikin kepala rasanya berat atau bikin pusing gitu ya. Karena dia itu bahannya itu masih mostly terbuat dari plastik. Jadi itu ambil peran lah terhadap entengnya si headset ini. Nah di bagian kiri kanannya juga dia ada berbagai macam tombol buat kayak navigasi atau kontrol si headsetnya. Di bagian kanan ada satu tombol yang berfungsi sebagai power on off untuk mode wireless sama kontrol RGB. Buat nyala matiin headsetnya, tombolnya itu harus dipencet lama sampai dia ada suaranya tuh power on dan power off. Dan kalau misalnya mau kontrol RGB, tombolnya tuh cuma dipencet sekali-sekali aja. Nah di bagian kiri tuh ada banyak banget nih tombolnya. Yang pertama ada tombol buat pindah-pindah mode wireless dongle sama Bluetooth, dan masing-masing itu bakalan ada suaranya juga kalau misalnya udah pindah mode. Dongle mode. Connected. Bluetooth mode. Connected. Terus di bawahnya ada switch buat mute unmute mic. Terus di bawahnya lagi ada slider buat naik turunin volume dari headsetnya. Dan di bawahnya lagi tuh ada beberapa port yang masing-masing bisa buat colok kabel jack, USB-C buat ngecas baterainya, sama buat mic-nya. Sama ada juga lampu indikator yang kalau warna biru artinya nyala, dan kalau lagi ngecas dia nyalanya warna merah, dan dia akan mati lampunya buat nandain kalau baterainya udah full. Kalau baterainya full dia itu kapasitasnya 1000 mAh, jadi bisa dipakai sekitar 15 jam pemakaian kalau misalnya LED-nya mati, tapi kalau misalnya LED nyala itu udah pasti bakalan lebih bentar ya. Nah Daxa Saturn ST1 ini cukup unik ya untuk mic-nya karena dia itu punya dua mode mic. Jadi dia yang pertama ada mic yang nggak pakai extender sama sekali, jadi mic built-in dari si headphone-nya. Dan ini rasanya itu emang buat kalau misalnya kalian pengen pakai mic tapi nggak mau kelihatan norak kayak pilot gitu ya. Kalau misalnya kemana-mana pakai headset ini ada mic yang ya nyantol aja gitu, nggak enak dilihatnya mungkin. Dan kalau misalnya mau pakai mic dedicated-nya juga bisa karena Rexus sudah kasih mic yang bisa dicolokin ke headsetnya langsung. Dan itu suaranya bakalan beda dari yang built-in mic dia. Cek 1 2 3, ini dia sound test dari mic dari headset Daxa Saturn TS1 kalau misalnya pakai si built-in mic-nya. Yang bisa kalian dengar tuh suaranya emang agak muffled sih ya, kurang jelas. Cuman menurut gua emang kalau misalnya pakai built-in mic ini emang kayak gini lah kurang lebih suaranya. Jadi kayak nggak bisa expect lebih. Cukup aja lah buat kalau misalnya teleponan dan nggak mau kelihatan norak kalau misalnya ada mic yang di sini gitu ya kan. Jadi kayak gini suaranya untuk yang mic built-in dari Daxa Saturn ST1. Cek satu, ini dia kalau misalnya pakai mic yang dari mic tambahannya yang dipasang ke sini. Ini nggak tahu suara anjing gonggong kedengeran apa enggak. Kalau yang dari gua dengerin pertama kali itu
dia ada semacam kayak noise cancellingnya gitu untuk kayak background noise, kayak misalnya ini suara AC itu nggak kedengeran, cuman nggak tahu itu suara anjing kedengeran apa enggak. Dan kalau misal dari kualitas suara seperti yang bisa kalian ekspektasiin, itu pasti bakal lebih bagus daripada yang mic built-in-nya. Cuman dia masih kayak apa ya, kayak suara radio gitulah. Jadi cukup kalau misalnya mau dipakai buat komunikasi dalam game gitu, dan suaranya juga cukup jelas. Cuman gitu sih, dia agak sedikit cempreng suaranya, tapi menurut gue udah oke banget dan much better daripada kalau misalnya pakai mic built-in-nya gitu. Jadi dia sound test dari Daxa Saturn kalau misalnya pakai mic yang dicolok ke jack-nya di sini. Nah, sekarang gue mau bahas soal wireless-nya nih. Yang pertama itu Bluetooth ya. Untuk Bluetooth dia itu wajar aja masih agak delay, karena emang Bluetooth mau kayak apapun juga pasti akan delay kalau misalnya terutama buat main game. Tapi rasanya udah cukup aja kalau misalnya buat pemakaian, kalau kalian tuh lagi bawa-bawa headset atau headphone ini kemana-mana dan lupa bawa dongle-nya, atau sekedar kalau misalnya dongle-nya hilang gitu ya. Jadi kalau misal dongle-nya hilang itu masih bisa wireless dengan cara pakai Bluetooth. Nah, beda cerita kalau misalnya pakai dongle 2,4 GHz-nya, karena menurut gua salah satu keistimewaan paling mantap dari headset ini adalah di bagian dongle-nya. Dia dongle-nya tuh defaultnya pakai USB-C, jadi bisa langsung plug and play ke port HP, terutama HP Android. Karena kan kalau iPhone di Indonesia itu masih pakai Lightning ya, jadi mungkin harus pakai konektor OTG lagi. Tapi nggak perlu khawatir kalau misal kalian pengen colok dongle ke PC, karena Rexus juga udah ngasih OTG buat konekin Type-C dia ke Type-A langsung, jadi bisa langsung dicolok aja ke PC kalian. Nah, kalau pakai dongle, dia itu bener-bener nggak ada delay sama sekali di PC ataupun di HP. Gue udah coba buat main game kompetitif di kedua device dan nggak ada keluhan sama sekali soal latency. Bener-bener cocok banget dan enak banget kalau dipakai, terutama buat kalian-kalian yang main game kayak PUBG Mobile dan game-game FPS mobile lainnya yang emang butuh dengerin sound yang nggak delay. Dan untuk di PC, di sini gue pakai dongle-nya dengan kondisi USB hub gue yang ada dipasangin 3 dongle dan internet gue yang pakai kabelan. Sejauh ini nggak ada masalah interference sinyal atau apapun, tapi mungkin aja bisa terjadi hal yang berbeda di setup kalian. Oh iya, si Daxa Saturn ST1 ini juga bisa kompatibel sama PS4, PS5, sama Nintendo Switch. Tapi karena gue nggak punya tiga-tiganya, jadi gue nggak bisa kasih langsung lihat tes nyatanya gitu. Tapi kalau dari klaim mereka sih bisa ya, jadi percaya aja sih. Overall secara kenyamanan gue nggak ada komplain sama sekali soal kenyamanan dan dia punya suara kalau misalnya dipakai buat main game. Bahkan sebenarnya gue cukup puas sama suara yang dihasilin kalau misalnya lagi main game FPS, terutama kalau misalnya gue lagi main Valorant atau main PUBG Mobile, itu suara stepnya bener-bener kedengeran banget dan itu signifikan banget di kuping gue. Sampai kalau misalnya gue lagi ada musuh di belakang gue itu bisa langsung kedengeran dan jadi lebih gampang aja gitu buat ngeflicknya. Nah, ngomong-ngomong soal kualitas suara, gue ada sedikit komplain sama headset ini ya, terkait pemakaian dia untuk multimedia. Sependengaran gue, untuk sound profile yang dia hasilin tuh kuat banget bassnya. Dan itu tuh saking kuat bassnya itu sampai suara lainnya tuh kalah. Dan ini paling noticeable kalau misalnya gue lagi dengerin lagu yang ada vokalnya. Suara vokalnya tuh menurut gue kedengeran agak muffled gitu ya, agak mendelep gitu suaranya kalau misalnya lagi dengerin lagu-lagu yang ada vokalnya. Dan ini bisa kedengeran juga kalau misalnya gue lagi nonton video-video YouTube yang isinya tuh orang ngomong, kayak misalnya video review barang gitu ya. Itu suara orang ngomongnya itu ya gitu, kedengarannya tuh agak muffled dan agak cempreng aja gitu suaranya. Dan jadinya bikin overall experience gue pakai headset ini untuk multimedia itu kurang enjoyable aja sih. Jadi final verdict gue terhadap headset Daxa Saturn ST1 ini ya, karena dia itu headset gaming, ya udah gitu dipakai buat gaming aja sih. Kalau dari sepengalaman gue dan rekomen gue ya, saran gue itu benar-benar dia itu hanya headset yang emang bagusnya itu kalau misal dipakai buat gaming. Dia punya suara itu udah enak banget buat main game kalau misalnya mau dengerin step dan lain sebagainya. Dan dia juga udah ada mic yang ada 2 mode, nggak perlu pakai mic yang tambahan kalau misalnya emang pengen yang pakai built-in mic aja. Dan kalau misalnya mau dipakai di HP, itu dongle-nya langsung plug and play aja, jadi nggak usah repot-repot gitu ya pakai dongle lagi atau pakai konektor OTG lagi gitu. Tapi kalau misalnya dipakai buat keperluan multimedia, sekali lagi gue kurang rekomen karena alasan yang udah gue sebutin ya tadi. Jadi emang kalau misalnya kepepet banget gitu ya, udah nggak apa-apa gitu, nggak jelek-jelek banget. Tapi kalau bisa ada alternatif lah.
Tapi gini, Daxa Saturn ini bakalan rilis di harga cuma 649.000. Jadi kalau ambil faktor harga dan overall kualitasnya, gue masih bisa bilang ini headset yang worth it banget buat diambil, terutama buat kalian yang para mobile gamer. Karena gue tahu banget kalian tuh yang main game mobile secara kompetitif tuh pasti nyari banget headset-headset yang bisa wireless dan nggak delay. Nah ini tuh salah satu yang menurut gua recommended banget karena dia punya dongle itu udah plug and play, langsung bisa connect ke Type-C-nya dan bener-bener nggak ada delay, suaranya juga nggak keganggu sama sekali walaupun dia itu wireless. Jadi emang udah cocok banget sih kalau misalnya dipakai buat main game HP kayak PUBG Mobile, kalau misalnya mau main Mobile Legends juga bisa gitu ya. Kalau misalnya mau main kayak Critical Ops, apapun itulah game FPS atau game-game yang emang bener-bener ngandelin suara. Apalagi karena zaman sekarang HP baru tuh udah jarang banget sih yang ada port 3,5 mm-nya nggak sih? Jadi itu dia review singkat gue terhadap headset Daxa Saturn ST1 ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan ngebantu kalian yang lagi pengen nyari headset gaming anti delay yang wireless gitu ya. Terutama buat yang mobile gamer gitu ya. Mudah-mudahan aja kalian bisa ke-convince. Dan kalau misalnya kalian pengen beli, link pembeliannya itu udah gue kasih di deskripsi di bawah. Oke, itu aja untuk video kali ini. Thank you banget yang udah nonton dari awal sampai akhir. Kalau misalnya kalian suka videonya, silahkan like dan kasih tahu ke teman-teman kalian. Dan kalau misalnya kalian nggak suka videonya, silahkan kasih tahu ke gue. Jangan lupa juga untuk subscribe supaya kalian nggak kelewatan video gue yang selanjutnya, dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media gue yang udah gue taruh di deskripsi di bawah. Itu aja untuk videonya. Sekali lagi thank you banget yang udah nonton. It's been your boy Tommy, and as always, peace out.